Setelah itu, kita klik OK. Maka keputusan atau keterangan yang muncul adalah valid dan reliable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Enda. Saat ini kita akan belajar cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada Microsoft Excel. Oke teman-teman, langsung saja pada tutorialnya. Jadi langkah pertama yang harus diperhatikan sebelum melakukan uji validitas dan reliabilitas adalah pastikan dulu teman-teman sudah melakukan rekapitulasi kuesioner yang diperoleh dari responden. Oke teman-teman ya, contohnya seperti ini ya. Ini adalah hasil rekapitulasi kuesioner minat belajar yang diperoleh dari responden, di mana respondennya adalah siswa sebanyak 35 siswa. Setelah melakukan rekapitulasi kuesioner, pastikan juga teman-teman sudah mencari nilai total dari hasil rekapitulasi kuesioner ini. Oke teman-teman, kita melangkah dulu pada uji validitas. Nah, uji validitas dasar pengambilan keputusannya adalah membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Jadi, langkah pertama yang akan kita tempuh adalah mencari nilai R hitungnya. Dan rumus R hitung kita ketik sama dengan Corel ya, lalu dalam kurung. Untuk nilai R hitung pada rumus Corel ini ada dua indikator yang akan kita isi. Yang pertama RI1 dan RI2. Untuk mempermudah kerja teman-teman, maka kita klik saja di insert function. Kita klik, maka akan muncul RI1 dan RI2 nya di sini. Untuk RI1, teman-teman arahkan kursornya pada responden pertama untuk item pernyataan pertama, lalu drag sampai ke responden terakhir. Setelah itu lepas, lalu melangkah pada RI2. Untuk RI2, teman-teman blok total dari hasil kuesionernya ya, dari responden pertama hingga responden yang terakhir. Setelah itu jangan lupa tekan F4 pada keyboard gunanya untuk mengunci sel yang ada pada total ini agar hasilnya menjadi valid. Jika kita menekan F4 pada keyboard, maka akan muncul tanda dolar seperti ini ya. Setelah itu kita klik OK. Maka di bawah akan muncul hasil R hitung untuk pernyataan pada item pertama ini. Lalu selanjutnya tinggal kita copy paste, arahkan kursornya hingga membentuk icon plus seperti ini, lalu drag ke samping kanan. Maka seluruh nilai R hitung mulai dari pernyataan 1 hingga pernyataan ke-20. Karena di sini saya menggunakan 20 item pernyataan untuk variabel minat belajar ini ya teman-teman. Jadi nilai R hitung untuk seluruh total item pernyataan pada kuesioner ini kita sudah peroleh. Selanjutnya kita akan mencari nilai R tabel. Untuk nilai R tabel saat ini kita akan menggunakan tingkat signifikansi untuk uji satu arah dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Nah, sekedar informasi kenapa saya menggunakan tingkat signifikansi untuk uji satu arah, itu karena hipotesis yang ditetapkan arahnya sudah jelas. Contohnya seperti ini. Motivasi dan disiplin belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. Nah, arah yang jelas itu adalah ditandai dengan kalimat berpengaruh positif dan signifikan. Sementara tingkat signifikansi untuk uji dua arah itu digunakan jika hipotesis yang kita rumuskan arahnya belum jelas. Jadi contohnya seperti ini. Motivasi dan disiplin belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Jadi di situ kita belum tahu arahnya apakah berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Oke teman-teman ya. Jadi rumus untuk mencari nilai R tabel adalah DF sama dengan N kurang 2. DF ini adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Jadi N adalah banyaknya responden yang kita peroleh dikurangi 2. Nah, karena responden yang di sini adalah 35, maka dikurangi 2 sama dengan 33. Jadi nilai R tabel pada taraf signifikansi 5% atau 0,05 pada nomor ke-33 ini ya adalah 0,2826. Jadi tinggal kita copy paste ini saja ya. Selanjutnya kita letakkan di kolom nilai R tabel ini. Kita paste. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita copy paste, arahkan kursornya hingga membentuk icon plus, lalu tarik ke samping kanan seperti ini ya. Untuk pengambilan keputusan atau keterangan kita ketikkan menggunakan rumus ya. Jadi rumusnya sama dengan if dalam kurung, lalu klik insert function untuk mempermudah kerja teman-teman ya.
maka akan ada 3 kolom yang harus diisi. Pertama, logical test. Kita klik pada nilai R hitungnya. Nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Kita klik pada nilai R tabel. Selanjutnya, untuk value if true-nya, kita klik ke bawah. Jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka dinyatakan valid. Kita ketik valid. Sebaliknya, jika tidak, atau nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Setelah itu, kita klik OK. Maka keputusan atau keterangan yang muncul adalah valid karena nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Selanjutnya tinggal kita copy paste. Caranya sama seperti di atas ya. Muncul icon plus, kita tarik ke samping kanan ya. Lalu lepas. Oke teman-teman, jadi nilai R hitung dan nilai R tabel untuk seluruh item pernyataan yang ada pada kuesioner ini sudah diperoleh ya, beserta keterangannya, di mana seluruh item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner ini adalah valid. Oke, selanjutnya jika validitas sudah kita peroleh hasilnya, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, di sini uji reliabilitas sendiri saya sudah sediakan rumusnya ya. R11 sama dengan dalam kurung N bagi N kurang 1 dikali 1 dikurang sigma jumlah varians butir dibagi varians total. Kesampingkan dulu yang ini ya. Ini mungkin agak ribet kalau kita aplikasikan di Microsoft Excel. Jadi saya coba merumuskan rumusnya seperti ini ya. Rumus reliabilitas Cronbach alpha sama dengan N dibagi N kurang 1 dikali 1 dikurang jumlah varians dibagi total varians. Untuk N sendiri itu adalah jumlah butir pernyataan atau pernyataan yang digunakan dalam kuesioner. Untuk mencari jumlah varians, maka langkah pertama yang harus kita tentukan adalah mencari nilai varians butir pada masing-masing item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner. Jadi untuk mencari nilai varians butir pada masing-masing item pernyataan, rumusnya adalah kita ketik sama dengan var dalam kurung, lalu kita blok untuk item pernyataan 1 dari responden pertama hingga responden ke terakhir. Setelah itu kita enter. Maka nilai varians butirnya akan muncul di bawah ini ya. Lalu tinggal kita copy paste, kita tarik ke samping seperti ini, lalu kita lepas. Maka nilai varians butir untuk seluruh item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner ini kita sudah peroleh ya. Selanjutnya kita akan mencari jumlah varians. Nah, jumlah varians ini adalah menjumlahkan seluruh nilai varians ini ya. Kita blok seperti ini, lalu tinggal kita klik di autosum ini. Maka jumlah varians hasilnya sudah diperoleh. Ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari total varians. Total varians ini adalah jumlah total dari seluruh item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner ini. Jadi rumus total varians kita ketik sama dengan var dalam kurung, lalu kita blok total seluruh item pernyataan dari responden 1 hingga responden ke terakhir, ke 35. Setelah itu kita enter. Oke teman-teman, jadi jumlah varians dan total varians kita sudah peroleh. Selanjutnya tinggal kita aplikasikan rumusnya. Untuk rumus uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha, kita ketikkan rumusnya sama dengan dalam kurung N dibagi N kurang 1. Jadi N adalah jumlah butir pernyataan atau pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner. Karena di sini menggunakan 20 butir pernyataan ya. Ini teman-teman 20 butir pernyataan, maka N-nya adalah 20. Jadi kita ketik 20 dibagi N-1, berarti 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Lalu kita tutup kurung, lalu dikali dalam kurung lagi 1 dikurangi jumlah varians. Maka untuk jumlah varians kita klik pada nilai jumlah varians di atas ini seperti ini ya. Lalu dibagi total varians. Nilai total variansnya kita klik pada sel total varians ini. Setelah itu kita tutup kurung, lalu kita enter. Oke, jika nilai Cronbach alpha sudah kita peroleh, selanjutnya tinggal kita melakukan penarikan kesimpulan. Jadi, penarikan kesimpulan untuk uji reliabilitas ini adalah nilai Cronbach alpha dibandingkan dengan nilai koefisien R. Jadi, nilai Cronbach alpha yang diperoleh adalah 0,931. Dan jika nilai Cronbach alpha yang diperoleh lebih besar dari nilai
koefisien R, maka dinyatakan reliable. Sebaliknya jika tidak, maka dinyatakan tidak reliable. Maka kesimpulannya, untuk uji reliabilitas menggunakan rumus kelompok alfa ini adalah reliable. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada Microsoft Excel. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya.